hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berhubungan dengan pertanyaan yang sampai kepada saya, apakah tanggal 25 Desember itu sungguh-sungguh hari lahir Tuhan Yesus Kristus? Maka saya coba membahasnya tentang kepastian tanggal tersebut. Memang di Indonesia ada dua pandangan yang secara umum berbeda tentang tanggal lahir Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mengatakan tanggal 25 Desember pasti tanggal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada yang mengatakan, oh bukan, tanggal 25 Desember itu adalah perayaan yang dilakukan oleh kaum pagan dan kemudian diadopsi oleh orang-orang Katolik dan kemudian sampai kepada seluruh orang Kristen pada masa kini. Jadi dikatakan bahwa tidak pasti. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah tanggal 25 Desember itu pasti tanggal kelahiran Tuhan Yesus atau belum tentu? Nah, menurut pendeta Dr. Stephenson dalam khotbah yang nanti saya akan bagikan kutipannya, dia berkata Alkitab tidak pernah menyebutkan secara pasti bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Menurut dia, itu diadopsi oleh orang-orang Katolik dari perayaan kaum pagan yang bukan orang Kristen. Nah, berikut kutipannya. Hari Natal tanggal 25 Desember tidak pernah dicatat di Alkitab. Hari Yesus lahir tidak pernah ada orang mengetahui dengan tepat tanggalnya berapa. Orang Katolik memulai Natal tanggal 25 Natal karena itu ada tanggalnya matahari dilahirkan. Yang disebut matahari dilahirkan itu sebenarnya dewa matahari mempunyai suatu hari kelahiran. Apollo itu dewa matahari. Apa hubungannya Apollo dengan Kristus? Apa hubungannya dewa matahari dengan Yesus yang dilahir? Sama sekali tidak ada. Tetapi kenapa sekarang kita semua memakai Natal tanggal 25 Desember? Ini hanya tradisi, ini hanya kebiasaan, ini hanya suatu pengakuan umum yang tidak ada dasar Alkitab. Lalu ada pandangan lain juga oleh Pak Bambang Nursena. Dia meyakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa ada dokumen yang mencatat bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi menurut Pak Bambang, tanggal 25 Desember itu pasti ada dokumen yang lebih tua daripada apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang disebut sebagai kaum non-Kristen atau orang-orang oleh kerajaan Romawi pada masa itu. Berikut kutipannya. Bagaimana cara menghitungnya? Waktu di Padang Gembala, saya membaca pertama, Liber Pontificalis dari 126 Masehi. Siapa yang menandingi tuanya naskah itu? Dewa matahari baru diteorikan, dirayakan di Roma abad keempat. Titik balik musim dingin tahun 274 oleh Kaisar Aurelian. Sementara gereja sudah merayakan Natal tahun 126-170 dari Paus Telesporus pertama, Uskup Theophilus dari Kaisarea, kemudian Koptik Didaskalia Apostolorum yang mencatat bahwa Yesus lahir pada Hanukkah Yahudi tanggal 25 bulan Kislev. Tapi ketika ini saya ceritakan pengalaman saya, pengalaman intelektual saya mengunjungi Biara Wadi El Natrun. Itu tahun 99. Lalu saya menemukan dokumen yang dikenal Koptik Didaskalia Apostolorum. Di dalam bahasa Yunani juga sama. Didaskalia Apostolorum itu setelah Koptik Didaskalia dalam bahasa Yunani. Itu bisa dibaca di biara-biara gereja Yunani Ortodoks. Ini saya temukan di gereja Koptik tertulis dalam bahasa Arab. Karena bahasa Koptnya saya belum menemukan sampai hari ini. Tetapi itu otentik. Karena teks Yunaninya juga ada. Rayakanlah pada hari perayaan, yaitu Natal dari Gusti kita, junjungan agung kita, tanggal 25
bulan Ibrani ke-9 yang bertepatan dengan 29 bulan keempat Mesir. Clear. Yang kemudian dikonversikan dengan kalender Julian 25 Desember. Lah kenapa sekarang gereja ortodok merayakan 7 Januari? 7 Januari gereja ortodok itu 25 Desember aslinya. Ini data, sejarahnya bisa di cross check. Kalau saya dianggap ngarang cerita, langsung Anda klik saja Koptik Didaskalia Apostolorum, ketemu bab 18. Nah, lalu pada sisi yang berbeda lagi, yang mengatakan bahwa itu tidak pasti, oleh pendeta Ezra Soru, dia mengatakan bahwa ini belum tentu. Kalaupun dirunut-runut menurut apa yang disebutkan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-26, 27 sampai 28, disebutkan di situ pada bulan yang ke-6. Menurut dia itu bukan bulan ke-6 dari kalender Ibrani, dari tahunnya Ibrani. Itu adalah bulan ke-6 setelah malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakharia. Berikut, menurut pandangan yang secara umum dikembangkan di Indonesia, terutama di kalangan gereja-gereja karismatik, mereka mengatakan bahwa pada bulan yang ke-6 yang dimaksud adalah bulannya orang Ibrani, bulannya orang Israel. Jadi bulan ke-6 itu kira-kira jatuh pada bulan Maret. Lalu kemudian dirunut, maka kira-kira jatuh pada bulan Desember. Oleh pendeta Ezra Soru, dia mengatakan kalau ini dihitung berdasarkan masa haid, belum tentu tanggal 25 Desember itu hari kelahiran. Karena masa haid itu bisa meleset sampai 10 hari sebelum atau 10 hari setelah penetapan berhenti haidnya seorang wanita hamil, dalam hal ini Maria. Jadi menurut dia ini belum tentu. Tapi yang pasti Pak Ezra Soru berkata bahwa bulan yang ke-6 yang disebutkan dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 itu tidak merujuk pada bulannya orang Israel. Itu adalah 6 bulan setelah malaikat Gabriel menyatakan diri kepada Zakharia, ayah Yohanes Pembaptis. Seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran putih. Melihat hal itu terkejutlah dia dan menjadi takut. Maka malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jadi ini malaikat menemui Zakharia, kasih tahu Elisabet akan hamil. Ini Zakharia, Elisabet ini orang tuanya Yohanes Pembaptis. Nah, pada bulan ke-6 malaikat pergi beritahu Maria bahwa Maria akan mengandung. Bukan pada bulan ke-6, bukan dari hitung bulan ke-6 dari awal tahun. Bulan ke-6 dari malaikat menemui Zakharia. Ini juga didukung dalam tafsiran-tafsiran, dalam buku-buku tafsiran terbaik. Di dalam Matthew Henry Commentary disebutkan bahwa bulan ke-6 yang dimaksud adalah 6 bulan setelah malaikat Gabriel datang kepada Zakharia. Bahkan oleh Wiersbe diindikasikan bahwa ini memang 6 bulan setelah malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakharia. Akan tetapi ada hal praktis yang disampaikan oleh Pak Gilbert Lumendo, mengatakan bahwa gampang saja. Jadi dia ceritakan tentang ke-6 bulan tadi, bahwa bulan ke-6 yang dimaksud di situ adalah bulannya orang Yahudi, bulannya orang Israel. Jadi dirunut, dihitung mundur, jatuhnya pada Desember, bulan Desember. Masa ya kita rayakan hari lahirnya Dewa Matahari, aneh-aneh aja. Dalam Lukas dikatakan dalam bulan ke-6 malaikat itu datang menjumpai Maria pada bulan ke berapa? Ke-6. Alexander the Great, waktu dia atur kembali kalender, maka dia tahu pusat perjanjian itu pada saat sunatnya orang Yahudi. Yesus disunat hari ke-8, itu yang dibuat sebagai 1 Januari. Lalu dihitung mundur. 1 Januari, 30, 29, 28, 27, 26, hari ke-8 itu hari apa?
tanggal 25. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhitungannya sangat jelas. Iya kan? Jadi dia meyakinkan seluruh jemaat. Dia meyakinkan kita bahwa tanggal 25 Desember adalah pasti hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak ada hubungannya dengan tanggal 25 Desember untuk merayakan Dewa Matahari. Tidak ada hubungannya sama sekali menurut dia. Lalu bagaimana pandangan saya, bagaimana saya menyampaikan kepada orang-orang yang bertanya kepada saya. Sebelum saya memberikan pandangan dan pernyataan saya, baiklah saya tunjukkan dulu tafsiran yang disampaikan secara brilian dalam buku Adam Clarke. Kemudian ini juga dikupas tuntas oleh pendeta bernama Budi Asali. Nah, jadi begitu brilian, dia bantah semua apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena tadi. Nah, coba perhatikan ya, coba perhatikan ada berapa ratus pandangan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan Januari, ada yang mengatakan Februari, ada yang mengatakan Maret, ada yang mengatakan April, dan seterusnya. Perhatikan catatan-catatan berikut ini. Jadi penafsir ini juga, Adam Clarke ini adalah seorang profesor. Pernyataannya dan tulisannya bukan tidak bisa diabaikan sama sekali. Ini untuk melawan pandangan yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, yang mengatakan bahwa ada dokumennya di dalam Didaskalia. Nah, ternyata juga ada dokumen yang membantah itu, sebagaimana yang dituliskan disampaikan oleh Adam Clarke ini. Untuk saudara-saudara yang mengajukan pertanyaan kepada saya mau sampaikan sebenarnya pasti atau tidak pasti tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ini tidak terlalu banyak mempengaruhi iman kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyambut Tuhan, menyambut kedatangannya, mensyukuri segala karyanya, bahwa ia telah datang ke dunia. Dan kedatangannya itu kita sambut. Nah, itu maksudnya Natal. Jadi momennya diambil di tanggal 25 Desember. Jadi bagi saya, kalau dipresentasikan 60-40. 60% saya belum terlalu yakin, dan 40% saya yakin. Jadi secara umum belum bisa saya pastikan secara mutlak bahwa 25 Desember itu tanggal lahir Tuhan Yesus. Namun yang terpenting kita belajar dari orang-orang yang menyambut Tuhan, menyambut kedatangannya. Itulah Natal yang sesungguhnya. Tema yang diberikan oleh PGI untuk tahun ini, tema Natal untuk tahun 2024. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Jadi orang-orang Majus menyambut Tuhan yang lahir. Para malaikat memuji Tuhan dan menyambut kedatangannya ke dunia. Dan para malaikat pergi ke Bethlehem untuk menyambut kedatangan Tuhan. Lukas pasal yang kedua, saya bacakan mulai dari ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Majus, para gembala, orang-orang yang mengerti kebenaran, para malaikat menyambut kedatangan Tuhan, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itulah Natal. Maka kita pun wajib, maka kita pun patut mensyukuri kesempatan ini. Ini adalah momentum, ini adalah kesempatan bagi kita untuk merayakan, untuk mengingat bagaimana kasih dan karya Allah sampai ia telah datang kepada kita, menjadi sama dengan kita dan menyelamatkan kita. Jadi di momen Natal kita berdamai sejahtera. Jadi ada orang, saya sendiri ada orang yang pernah selisih paham, salah paham dengan saya. Di momen Natal kami bermaaf-maafan, kami saling salaman, saling berpelukan. Demikian juga dengan anggota-anggota keluarga yang lain.
Kalau selama ini kita berjauhan, tempat, keadaan, sibuk, sama-sama sibuk, hampir tidak ada waktu. Tetapi di momen Natal kita mengambil waktu, kita mengambil kesempatan untuk saling mengunjungi, untuk saling bermaaf-maafan, untuk saling berbagi sukacita dan kebahagiaan bersama, dan mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Ini kan momen yang sangat baik. Jadi kalau ada orang mungkin saksi Yehova atau orang-orang yang berbeda agama, berbeda pandangan dengan kita tentang Natal, mereka mencela kita dan mengatakan bahwa hanya orang-orang kafir yang merayakan Natal. Biarkan saja mereka. Kita mengambil momentum ini. Kita bersukacita dalam hati kita. Kita berbagi sukacita. Kita menyatakan kemuliaan Allah, kebaikan Allah. Kita percaya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Dan sukacita itu akan meluap begitu dahsyat. Dan itu menjadi berkat besar di dalam kehidupan kita. Biarkan saja orang-orang yang lain berlalu berkata-kata tentang apapun. Mereka katakan bahwa Natal tidak diperintahkan dalam Alkitab. Kenapa orang Kristen merayakannya? Saya balik bertanya. Listrik tidak pernah diperintahkan dalam Alkitab. Mengapa Anda memakai listrik? Mengapa Anda memakai handphone? Padahal firman Tuhan dimanapun, di kitab manapun, tidak pernah diperintahkan untuk memakai handphone, memakai komputer, memakai mobil, memakai pesawat. Tetapi kenapa Anda memakainya? Sama. Jadi sebenarnya Tuhan menginginkan kita melakukan hal-hal yang terbaik bagi kemuliaannya. Terima kasih, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua di momen Natal. Dan Natal itu terus ada di dalam hati kita sepanjang tahun. Dan puncaknya kita akan berbagi sukacita di momen perayaan Natal itu. Tanggal 25 Desember dan bulan-bulan sekitar bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan